Mudah-mudahan dengan doa ini dibukakan hati kita, diterangkan pikiran kita, dicerdaskan akal pikiran hati kita supaya bisa menerima ilmu Allah, biasa memahami dan biasa mengamalkannya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal furqana musaddiqan lima baina yadayhi hudan wa bushra lil muttaqin, Qur'anan arabiyyan ghayra zi 'iwajin mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat keistiqomahan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih istiqomah. Artinya istiqomah lempeng, lurus, nggak ulat alik. Sebab sekarang banyakkan orang yang ulat alik. Artinya ulat alik tadinya lurus jadi bengkok. Apalagi sekarang minggu-minggu sekarang nih, yang tadinya pinter jadi keblinger, yang tadinya waras jadi kurang waras. Kemarin saya lihat di Serang, anaknya gagal jadi caleg, bapaknya amuk-amukan, 2 orang warga dipukulin, jalanan 2 diblokir. Di Cirebon lain lagi. Kalau di Cirebon gagal jadi caleg, berobat ke rumah sakit, nggak ada rawat inap. Akhirnya ambil solusi, dia pergi ke paranormal. Makin belangsak baik. Yang udah-udah gepan udah. Bukannya waras, makin gagal waras. Di Ambon gagal jadi caleg, turun ke perkampungan, teriak-teriakan sama pengikut-pengikutnya. Jadi dia pinter, nggak mau stres sendirian, termasuk pengikutnya diajak stres. Banyak lagi dan banyak lagi. Kenapa sebabnya? Karena hatinya rapuh, karena hatinya tidak kuat, karena hatinya tidak sehat. Memangnya apa yang bisa menyehatkan hati?
Di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan wa qala fathul musolli alaisal maridu idza man'a ta'ama wa syaraba wa dawa'a yamutu. Berkata Imam Fatah Musili, alaisal maridu, bukankah apabila seorang yang sakit man'a ta'ama, enggak mau makan, wa syaraba, enggak mau minum, wa dawa'a, enggak mau minum obat, yamutu, modal pasti. Qalu bala, sahabat-sahabat Fathul Musolli menjawab, benar, pasti mati. Sebab nggak ada istilah nyawa cadangan. Kalau pemain cadangan banyak. Tadi saya udah diundang tuh sama wakil dari kepolisian kita, Bapak Heri. Ustaz, mau nggak ikut ngapain main kesebelasan kita kompetisi bola jadi pemain cadangan? Mantap kata saya. Ngaji bagian nafas ngosok, apalagi main bola. Tapi nggak apa-apa, berarti dia melihat saya sebagai laki-laki yang gagah perkakas. Amin ya rabbal alamin. Qalu bala, sahabatnya mengatakan benar, orang yang sakit nggak mau makan, nggak mau minum obat, pasti mati. Kata di qalbu idza muniya amhu al-hikmatu wal ilmu salah satu ayamin yamutu. Maka kata Imam Fatah Musolli, begitu pula dengan hati kita. Idza muni'a al-hikmatu wal ilmu, ketika tidak dimasuki dengan hikmah dan ilmu, jangan lama-lama. Salah satu yamin yamutu, 3 hari saja telatnya pasti hati kita akan mati. Rapuh. Nah berarti kalau orang yang istilahnya nyalon kagak jadi stres, hatinya mati. Kenapa? Hatinya tidak sehat, hatinya tidak kuat, karena memang tidak diisi dengan ilmu dan hikmah. Kata Imam Ghazali, walaupun sodako, benarlah Imam Fatah Musolli. Kenapa? Fa inna kita al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Sebab sumber kekuatan hati bukannya beras, bukannya ketan, bukannya roti, tetapi sumber kekuatan energi hati adalah hikmah dan ilmu. Wa bihima hayatu, dan dengan hikmah dan ilmu inilah hati kita akan menjadi hati yang hidup. Hati kita akan menjadi hati yang lemas, hati kita akan menjadi hati yang mudah menerima nasihat. Kama ana ghazal jasadi at-ta'am, sebagaimana sumber kekuatan jasad kita, sumber kekuatan fisik kita tidak lain dan tidak bukan adalah saripati makanan. Berkata Imam Ghazali, wa man faqidal ilma faqalbuhu maridun wa mautuhu lazimun walakinnahu la yashkuru bih. Kata Imam Ghazali, ini yang harus kita garis bawahi. Wa man faqidal ilma, siapa orang yang tidak menginginkan ilmu, tidak memiliki ilmu, faqalbuhu maridun, maka hatinya adalah hati yang sakit. Wa mautuhu lazimun, kalau hati sudah sakit pasti gampang mati. Walakin la yashkuru bih, tetapi sayang disayang pemiliknya tidak akan menyadarinya. Ternyata dia hidup tapi hatinya sudah mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa hati kita hidup, jiwa kita hidup, jasmani kita hidup, selaras dengan perintah Allah. Hidupnya kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa alaih maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Nabiyuna amiru bihi fala ahadu abarra fi ghawrila min huwa fi na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa alaih maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa saghalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa alaih maqasidana waghfir lana
Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa usunlah hadrati mu'alif hadal kitab Sayyidi Syekh Muhammad Nabi bin Umar At-Tanara. Usunlah hadrati Syekh Yom Rabbi Ruhi. Usunillah wa ijabil ulama'i nahdiyina nas'aluka karamata wa barakata alaihim fitaraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fazamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ardh walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiding sun kalawan nyebat asmaning Allah Ar-Rahmani kang murah ing dalam dunia, Ar-Rahim tur kang asing dalam akhirat. Walamma barozu lan ing dalam kapan-kapan kaluar ya kabeh. Walamma barozu itu haro Tolut tegese pertelak Tolut sapa raja Tolut waman lan wong mau kang tetep sumertani ya Tolut. Mina mu'mininya nyatane saking wong mukmin kabeh wasofulan baris ya alladzina kabeh di Jalut kadue berhadapan dengan Jalut. Hadirin mustamiin rahimakumullah. Masih melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu kisah tentang perjalanan Tolut menjadi seorang raja daripada Bani Israel. Setelah beliau dipilih, dibaiat oleh Nabi yang bernama Samuel, Tolut dilantik sebagai seorang raja, dipercaya memimpin pasukan, dibawa ke medan perang. Dari sekian ribu pasukannya diuji oleh Allah menyeberangi sungai. Siapa yang minum terlalu banyak maka tidak diaku sebagai pengikutnya. Tetapi siapa orang yang hanya meminum seteguk saja, dialah orang-orang yang sudah melalui proses uji coba dan berhak untuk mengikuti perang bersama Raja Tolut. Kemudian pada ayat ini Allah melanjutkan kisahnya. Kata Allah, walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Walamma barazu, dan tatkala mereka keluar berhadapan di Jaluta dengan pasukan Jalut wa junudihi dan bala tentaranya. Udah berhadapan-hadapan. Jadi pasukan Tolut sedikit melawan pasukan Jalut yang segitu banyak. Udah berhadapan, tentara udah seru banget teman-teman. Udah tinggal nunggu aba-aba. Wah, pokoknya mah kagak beda bola konco nyerang liwat beda. Acak-acakan, kaki satu dia susah masuk kan begitu. Nah ini begitu berhadapan-hadapan, apa yang dilakukan oleh Tolut beserta pengikutnya kaget bukan kemana. 313 pengikut Tolut menghadapi ribuan orang-orang Jalut. Sekuat-kuat apapun mental, pasti ada yang namanya down.
pasti kendor juga dikit. Begitu melihat mental kaum-kaumnya pada down, Tolut, Samuel mengangkat kedua belah tangan, mengajak kaumnya untuk berdoa kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, Tuhan kami, curahkanlah pada diri kami kesabaran. Sabar di sini bukan berarti ntar dipanahin, digebukin, diem baik, bukan. Makanya suka pada salah ngertiin sabar. Jadi Ustaz mah kudu sabar, diludahin kayak diem baik, goblok. Emang? Ya artinya di sini jelas lafadznya kan afrigh alaina sabra. Curahkanlah kepada kami kesabaran. Di situ lagi ngadepin musuh yang segitu banyaknya. Berarti sabar di sini bukan sabar sesabar-sabarnya, melainkan juga curahkan kepada kami kekuatan. Gimana caranya? Ini pasukan dikit tapi bisa ngalahin pasukan yang banyak. Nih banyak anak muda nih. Kudunya mah ini kalau masuk saluran TV ini kagak boleh dibaca ayat, takut dipakai tawuran. Takut dipakai tauran. Doanya nih, ketika kita berhadapan ada doanya. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah kepada diri kami sabron, kesabaran, kekuatan, ketabahan. Ala musyahadatil mukhawif, untuk menghadapi segala macam ketakutan ini. Wa nusrah, berikan kami pertolongan. Wal umuri al-hailati, dan segala urusan yang akan sangat susah kami hadapi nanti. Wasabit aqdamana, ya Allah, dan tetapkanlah, kokohkanlah pendirian kami. Jangan sampai kami punya sifat penakut, ngadepin segini banyaknya musuh, ngadepin itu raja musuh yang segitu gedenya. Jalut gedenya bukan kepala, 3,5 meter. Nah, jajalin. Berani melawan orang 3,5 meter. Masya Allah. Tuh. Minta kekuatan sama Allah. Wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami karena kami akan menghadapi orang-orang kafir, orang-orang yang keluar dari ajaran agamamu, orang-orang yang menentang akan agamamu, orang-orang yang menentang akan risalahmu ya Allah ya Rabb. Nah, ini doanya. Ini kudu kita pakai doanya. Kalau jadi santri mah kudu banyak ngedoa. Datang lancong, digablukin pintu, balik ngambil wudhu, doa. Doanya dari mana yang di Al-Quran mah susah, pakai jangan jauhkan. Bagaimana doanya? Minyak air, minyak batu, dioleskan ke sakujur awak tuh. Tulis. Pantas lu kagak laku. Di sini juga memberikan pelajaran kepada kita ayat ini. Ketika kita menghadapi urusan yang kira-kiranya kita tidak mampu untuk mengatasinya, jangan lupa berdoa kepada Allah. Dan sebagian daripada kesempurnaan ibadah seorang mukmin, selain sholat, selain zakat, selain puasa, pasti di situ ada doa. Kita habis sholat doa nggak? Doa. Habis puasa doa nggak? Doa. Habis zakat ada doa nggak? Ada. Begitu mati didoain nggak? Didoain. Saya mah agak percaya, kagak nyambung itu orang mati didoain lah masing-masingnya. Ya udah, besok kita sumpahin bareng-bareng. Kalau ada yang begitu, kita datengin kuburannya. Ya Allah, berikan ajab kepada ahli kubur ini. Biar dikemplangin be sama malaikat munkar nakir. Amin. Begitu doain. Tergantung keyakinan masing-masing. Ini adalah pengajaran bagi kita untuk menyempurnakan ibadah amaliyah yang kita lakukan. Orang-orang mau perang doa dulu, masa kita begitu ditinggalin orang tua meninggal kagak mau ngedoain aja, nauzubillah. Kemudian fahadamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahumul mulka wal hikmah. Fahazamuhum, maka mereka berhasil mengalahkan kaum Jalut karena berdoa dan berusaha. Kalau kita kan kagak, banyakan doanya, usahanya molor. Kadang-kadang ada yang usahanya rajin, lupa sama doa. Ini penting. Berdoa dan berusaha jangan ditinggalin. Berdoa doang, usahanya kagak, makan tuh tasbih. Memang
lapar dikit itu sejadah, lipet-lipet, rebus, kalinya buka jadi dadar. Ya emang karena orang macam-macam. Ada yang nganterin doa, doa. Usahanya kagak mau ada. Ada yang kelewatan usaha, kagak inget doa. Nah ini risikonya bagaimana? Apapun yang dihasilkan dari kasabnya dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bukti dicabut keberkahannya? Berapa duit kayak yang dia dapat, berapa banyak kayak yang dia hasilkan, nggak pernah ada cukupnya, tidak bisa memberikan ketenangan. Coba hidup pengen tenang apa pengen senang? Saya mau pengen tenang juga senang juga. Emang coba kita punya duit banyak, kontrakan banyak, punya apartemen segala macam, tapi kagak bisa tidur. Enakan mana dibanding punya duit banyak bisa tidur? Iya betul amat jadi. Emang begitu. Nah ini dikarenakan kegigihan Talut dan pasukannya ini berusaha dan berdoa kepada Allah sehingga diberikan kemenangan oleh Allah. Fahazamuhum, tidak mungkin segitu banyaknya pasukan bisa mengalahkan, segitu kecilnya pasukan bisa mengalahkan pasukan yang besar. Oh, ini pun terjadi ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana peristiwanya perang Badar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Istastaghiitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah wa ma ja'alahu Allahu illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum innallaha azizun hakim. Begitu dong, Pak. Kata Allah ketika perang Badar, Istastaghiitsu, ketika kalian memohon pertolongan pada Allah, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka permohonan kalian dikabulkan. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, ketika kalian kesusahan melawan musuh yang segitu banyaknya, mumiddukum, kami kuatkan kalian bi alfin minal malaikati murdifin, dengan ribuan malaikat yang kami turunkan dari langit. Ditolong. Nabi kita juga lagi perang Badar. Masya Allah, itu turun. Wah, namanya malaikat saya merenang. Siapa yang kuat melawannya? Wah, tapi saya pengen jajalin. Kadang-kadang ini latihan Cimande 25 jurus. Kira-kira bisa gak melawan Munkar Nakir? Lawan, woy! Dikebus sama kuburan-kuburan. Hati-hati. Nggak bisa dilawan malaikat. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Nah, di sini Allah pun menolong pasukan Talut yang segitu dikitnya melawan pasukan Jalut yang segitu banyaknya. Biiznillah, atas adanya izin Allah. Jadi apapun tidak ada yang tidak mungkin kalau ada izin Allah. Kadang-kadang kan kita mah suka gampangin banget, Allah mustahil. Ayat Quran kayak begitu-gituin. Wah, nggak mungkin Allah akan merubah suatu kaum. Kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri, itu mustahil kalau lu bejat. Ketika mengartikan ayat itu jangan salah. Menurut ahli tauhid, ayat ada tembaga. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalaulah kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Itu menurut adat, menurut kebiasaan. Tetapi indal akli, bisa saja Allah merubah sesuatu tanpa menunggu perubahan daripada sesuatu tersebut. Kalau ngaji tauhid mah beda, maknanya juga. Kalau sekarang ngomong begitu boleh, mustahil kata Rambo. Kalau saya bisa menikah dengan Syahrini, ya mustahil banget itu mah. Tapi biiznillah, tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qatala Daud Jalut. Siapa yang menjadi kunci pemenangnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Ini Nabi Allah Daud luar biasa kehebatannya. Kalau diceritain maka gak udah sampai subuh. Siapa? Ini kalau diceritain kehebatan Nabi Allah Daud kagak udah sampai jam 2 pagi. Mau dengerinnya? Ya gua kagak mau nyeritain. Memang jam 2 pagi kira-kira baik. Masya Allah.
Ini Nabi Allah Daud bukan manusia sembarangan. Nabi Allah Daud ini adalah turunan ke-13 daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Daud bin Esai, Esai bin Obed, Obed bin Boas, Boas bin Salmon, bukan Boas pemain bola, bukan. Boas bin Salmon, Salmon bin Nahason, Nahason bin Aminadab, Aminadab bin Ram, Ram bin Peres, Peres bin Hezron, Hezron bin Yehuda, Yehuda bin Yakub alaihissalam, Yakub bin Ishak alaihissalam, Ishak bin Ibrahim alaihi 13. Apa? Terserah dah, itu mah malu-malukum ya. Kadang udah saya janjiin kalau itu apa, baru entar uluk-uluk Nabi Daud diturunin. Itu kalau uluk-uluk Nabi Daud diturunin, Masya Allah, tinggal dikasih kuncinya, ingsun ametek aji kusi suara Nabi Daud. Waduh, sing sopokan karung suaraku, waduh, banyu bilik dari mandek, manuk miber dari mandek, sampai pantesan ini mah, Neng, mau nggak jadi pacar? Oke, nggak punya suara Nabi Daud, nggak punya. Coba kalau punya mah, siapa yang mendengar suara Nabi Daud, tak lu. Di bawah kekuasaan Nabi Allah Daud alaihi salam. Padahal mau diturunin Pak, saya udah janji, kagak hafal ya udah. Masya Allah. Hebat Nabi Allah Daud, bukan melamai, hebatnya. Walaqad atayna Daud minna fadla ya jibalu awi bima huwa tayru alanna lahul hadid anima sabiqati wa qadir fi syarri wa malu solihan innallaha bima ta'maluna basir. Allah. Di antaranya kehebatan Nabi Allah Daud alaihissalam, lala suap di dalam surat As-Saba, karena saya bukan tahfidz Quran Pak. Ini ayatnya Allah mengatakan, walaqad atayna Dauda minna fadla, kami telah berikan kepada Daud segala keutamaan. Ya jibalu awi bima wa tayra, wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama Daud alaihi salam. Pokoknya mah begitu Nabi Allah Daud mengalunkan ayat sucinya yaitu Zabur. Wah, sekali dia baca, Masya Allah, itu burung yang di atas awang-awang mendem. Diem di atas kepala Nabi Daud. Kagak berak. Kurang ajar. Ada ayam lagi pada berantem, berhenti dengan Nabi Allah Daud. Kucing lagi ngeong-ngeong, berhenti. Pokoknya apapun yang lagi kisruh angin segitu gedenya, berhenti. Kalau kita coba begitu aja, gua bergudang, duduk nyamber. Kenapa? Karena tidak memiliki suara sehebat Nabi Allah Daud alaihi salam. Masya Allah. Dulu saya punya guru, itu guru Masya Allah, qori internasional, bukan internasional, belum ada. Itu suaranya Masya Allah. Begitu dia lagi ngaji, ini di acara pernikahan, pecinya disambar perawan. Kagak dipulang-pulangin. Masya Allah. Mau dipulangin kalau ditikah. Mau ilmu begitu mau? Hah? Mau nggak? Ngaji nih perempuan langsung robot. Diambil peci kita, nggak bakal dipulangin kalau belum ditikahin mau. Kita cari mewek. Masya Allah, gue kagak bisa begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena bukan lidahnya saja yang membaca, tapi hatinya juga membaca, plus kelakuannya juga sesuai dengan tuntunan ayat yang dibacakan. Masya Allah, kori-kori terdahulu mah seperti kiai-kiai di Serang. Itu kalau lagi diundang baca Al-Quran Pak, kalau diundang baca Al-Quran, apakah pernikahan dulu mah kan belum ada neon, belum ada, masih gambar apa, lampunya lampu patromat. Itu begitu dia nadanya kencang, itu patromak terang. Begitu nadanya redup, patromak pun ikut redup. Kalau kita baca, kita kencang, bocah nutup kuping, kucing ngamuk-ngamukan, bukan duduk nyamber. Masya Allah. Nah ini akibat apa? Karena kita tibang bisa lidah doang, nggak nyampe hati. Tapi kalau Nabi Allah Daud, Masya Allah. Segitu doang kehebatannya. Oh tidak, kata Allah, kami berikan Daud suatu keistimewaan berupa hikmah, berupa ilmu yang membawa peradaban baru di muka bumi ini, berupa wa alam nalahul hadid. Kami lemaskan yang namanya besi-besian di tangan Nabi Allah Daud alaihi
salam. Besi lempeng banget nih dipegang sama Nabi Daud mah, dibentuk, jangan kata jadi bendok, jadi keris kayak gampang. Gampang. Makanya ini kalau ada orang yang usahanya dalam urusan bengkok-bengkokin besi, itu berarti terahnya terah Nabi Daud alaihi salam. Nang Pak di sini mah komplit. Kalau pesen pagar teralis apa datang baik kali. Lewat saya tapi nya. Begitu. Seperti itu. Hebat Nabi Allah Daud alaihissalam, luar biasa, luar biasa. Bahkan di sini pun jadi kunci kemenangan daripada Jalut, daripada Raja Tolut ialah Nabi Daud. Kata Allah, wa qatala Daudu Jaluta, dan Nabi Allah Daud berhasil membunuh Raja Jalut. Padahal Nabi Allah Daud di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna Daud alaihissalam kana royan walahu sab'atu ikhwatin ma'a Tolut. Nabi Daud waktu itu usianya masih sebesar bocah angon kecil. Bahkan di dalam kitab Shawimah diriwayatkan, marad Daudu bihajarin panadahu ya Daud ahmilni fa inni hajaru Harun. Dengan apa itu Nabi Daud membunuh Jalut? Bukan pakai pedang, bukan pakai AK-17, bukan pakai pistol, bukan pakai meriam, apalagi beri nama, enggak. Tadi pakai sama dia. Pakai brand, bukan. Tetapi cukup pakai ketapel. Hati-hati itu ketapel tuh. Bisa membunuh Raja Jalut. Di sini dikatakan di dalam tafsir Shawimah, Daudu bihajarin. Begitu Nabi Allah Daud melewat, disuruh nganterin perbekalan dari bapaknya untuk abang-abangnya yang lagi berperang bersama Raja Tolut. Begitu ketemu Tolut lagi pusing. Kenapa? Ngelihat itu Jalut ngamuk-ngamukan, kagak ada yang ngelawan. Ya orang gede sendirian ya, 3 meter setengah. Orang dipegang palanya begini udah diem baik. Udah kagak bisa ngapa-ngapain. Gak ada yang berani ngelawan si Jalut. Akhirnya Raja Tolut bikin sayembara, siapa orang yang bisa membunuh ini si Jalut, maka akan aku kawinkan dengan anakku dan akan aku berikan separuh daripada kekuasaanku. Terus langsung Nabi Allah Daud maju. Luar biasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Maju, begitu dia jalan, ada batu kecil, langsung dipanggil sama batu. Panadahu, batu itu bisa ngomong. Batu memanggil Nabi Allah Daud. Ya Daud, wahai Daud, ahmilni, bawa saya. Fa inni hajaru Harun, sesungguhnya aku adalah batu Nabi Allah Harun alaihi salam. Nih batu engkong lu nih, jangan sembarangan. Tuh, kayak kita kemarin bocah datang. Ah, combong nih dari siapa? Dari Aki. Secombong muluk begitu lu banggain. Hajaru Harun ma'amalahu, dibawa sama Nabi Allah Daud alaihissalam. Sumamaro biakhor, lewat lagi, ada lagi batu kecil lagi. Pakola lalu ngomong lagi itu batu, ahmilni ya Daud, bawa saya. Pak ini hajaru Musa, sesungguhnya aku ini adalah batu Nabi Allah Musa alaihi. Satu batu Nabi Harun, satu lagi batu Nabi Musa. Pahamalahu sumamaro biakhor, kemudian dia jalan, habis dibawa dia jalan lagi, ketemu lagi batu di kakinya, ngomong lagi itu batu, ahmilni fa inni hajarukal ladzi taqtulu bihi Jalut. Wahai Daud, bawalah aku ini adalah batu dirimu yang akan mampu membunuh si Jalut, laknatullah. Dibawa sama dia, dislopetin, pas. Menurut riwayat, di antara kedua mata Jalut langsung modal. Menurut riwayat di dalam tafsir Munirmah, marra bisalasatin, ditembakin langsung kena dadanya. Begitu nembus ke dadanya, 30 orang tentara Jalut pun ikut mati. Muter itu batu. Batunya satu bisa matiin 31 orang berikut Raja Jalut. Subhanallah. Kalau kita, masya Allah, nyelpet burung hantu, seprit seengkel belum kena. Memang luar biasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Kudu tahu kita. Turunan siapa Daud? Turunan Nabi Ibrahim alaihi salam yang ke-13. Dari siapa? Daud punya bapak namanya Esai.
Esai punya bapak Engkong, berarti namanya Obed. Obed punya bapak uyutnya, siapa namanya? Boas. Boas punya bapak namanya Salmon. Salmon punya bapak namanya Nahason. Nahason punya bapak namanya Aminadab. Aminadab punya bapak namanya Ram. Ram punya bapak namanya Hezron. Hezron punya bapak namanya Peres. Peres punya bapak namanya Yehuda. Yehuda punya bapak namanya Yakub alaihi salam. Yakub punya bapak namanya Ishak alaihi salam. Ishak punya bapak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah itu kudu bisa. Nah sekarang kalau Nabi Allah Daud aja kita kudu tahu turunannya, apalagi Nabi Allah Muhammad alaihi salam. Berapa kita? Begitu masuk ke kuburan ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka? Allah Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa Tuhan kau? Muhammad. Muhammad yang mana nih? Sebab Muhammad di Cimanggis mah tukang nyomotin jemuran orang. Muhammad yang mana nih Nabi lu nih? Sebab sekarang mah yang ngaku Nabi udah banyak. Ayo Muhammad yang mana nih? Oh saya mah Muhammad Roy bin Jono ya lain lagi. Ini yang diakui kenabiannya siapa? Oh ternyata Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Fihir bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinanah. Kinanah bin Uzaimah. Uzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nidar. Nidar bin Murad. Murad bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Adnan bin Ad bin Udad. Udad bin Hamaisyah. Hamaisyah bin Salaman. Salaman bin Banat. Pada ngedok pak. Salaman bin Banat. Banat bin Hakel. Hamel bin Kidro. Kidro bin Ismail alaihissalam. Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Turunan ke-30 Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ke Nabi Adamnya tambahin 20 lagi. Ibrahim bin Taruh. Taruh bin Naruh. Capek dah. Itu baru umat kan menanya gua apa lu ngaji dulu kalau kocok amin ya robbal. Kan begitu indahnya tuh kalau kita ngaji alhamdulillah. Faqatala Daud Jalut wa ta'allahu mulka wal hikmah, dan Allah berikan kepada Nabi Allah Daud setelahnya beliau berhasil membunuh Jalut alias Goliat. Oh. Ini peristiwanya di sejarah. Di sejarah dunia disebutnya David and Goliath. David and Goliath. Dibunuh itu Goliath oleh David. Dibunuh itu Jalut oleh Daud alaihissalam. Wa ta'allahu mulka, Allah berikan kerajaan al-kamil sab'asinina, yang sempurna selama 7 tahun. Pada mauti Tolut, setelah kematian Raja Tolut. Ayat mulki Bani Israel fi masyariqil ardi al-muqaddasati wa magharibiha. Seluruh kerajaan Bani Israel dari ujung timur sampai ujung barat kumpul di tangan Nabi Allah Daud alaihi salam. Wa hikmata, diberikan hikmah oleh Allah. Ayat nubuwah, pangkat kenabian. Ba'da mauti Samuel, setelah matinya Nabi Samuel alaihissalam. Wa kana mautu qabla mauti Tolut, Samuel mati sebelum Raja Tolut mati. Walam yajtami bi Bani Israel mulku wan nubuwah fi ahadin qablahu illa lahu. Tidak pernah kumpul sejarah di Bani Israel kumpul kerajaan dan kenabian pada satu orang sebelum Nabi Allah Daud alaihi salam. Entar Nabi Allah Daud punya anak namanya Raja Sulaiman. Entar. Kalau Sulaiman jago bukan main. Walaqad atayna Dauda wa Sulaimana. Apa tuh? Pokoknya kesonanya mah sampai bisa ngomong sama burung. Nabi Sulaiman mah jago banget. Jadi kalau umpamanya ngomong sama burung, tapi dengar-dengar kalau dia diturunin di umat Nabi Muhammad minta pensiun, nggak nyanggup ya, nggak nyanggup. Kalau umpamanya Nabi kita sekarang bukan Muhammad, tapi yang diturunin Nabi Sulaiman, pensiun ya. Emang apa pensiun? Ya Allah, malu saya umat Nabi Muhammad mah. Mendingan berhenti jadi Nabi, emang apa? Saya terbang dewek karena karpet umat Nabi Muhammad, Habibi rombongan terbangnya. emang begitu bisa. Terus saya bisa ngomong sama burung, jangankan saya, umat Nabi Muhammad jago banget, bukan cuma ngomong burung, malah saya dengar di Sukabumi ada nenek-nenek bisa hidupin burung yang udah mati tuh.
Makanya itu akhirnya Sulaiman berhenti jadi nabi di zaman Nabi Muhammad. Itu kisah siapa? Si Aceng Win berkumpul. Wa'allamahu mimma yasha walaula dafullahin nas ba'duhum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinna Allah zu faslin 'alal 'alamin. Wa'allamahu mimma yasha, dan kami ajarkan kepada Daud mimma yasha, dari apa yang aku kehendaki, kata Allah, kason ati turu, seperti membuat baju perang minal hadid dari besi. Wa kana yalinu biyadihi, besi ini akan menjadi lemas, lentur ketika disentuh oleh tangan Nabi Allah Daud alaihi salam. Wa yansujuhu, bisa dijahit sama Nabi Allah Daud mah. Jadi dulu mah enggak ada istilah las mengelas, enggak ada, dijahit sama Nabi Allah Daud alaihi salam. Walau la daqullahin nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ard. Kenapa itu Jalut segitu banyaknya bisa kalah oleh rombongan Talut yang dipimpin oleh Daud? Bisa kalah karena memang sunatullah adatilah sunatillah. Kalau Allah tidak menyelamatkan satu kaum dengan mengorbankan kaum yang lainnya, maka la fasadatil ardu jami'an, bumi ini sudah hancur dari dahulu. Nah, iya. Ya sekarang nih, orang yang ibadah itu bisa nyelamatin orang yang kagak ibadah. Kalau sekampung kagak ada yang ibadah, Masya Allah, nggak kudu nungguin besok pagi tengah malam geledek nyamber. Tapi begitu geledek mau nyamber, dilihat di pojokan kobong ada si Rambo, bagi Allah. Dilihat di pojokan kamar si Dedek, subhanallah. Dilihat di pojokan lagi ada Roy, alhamdulillah. Duduk mau nyamber, kagak jadi, lantaran masih ada yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna Allah azu fadlin 'alal alamin, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada seluruh alam. Cuman ingat pembahasan kita kemarin tentang karunia, tidak semua karunia ini adalah nikmat Allah, melainkan karunia yang kita dapatkan, anugerah yang kita nikmati ini tidak semuanya nikmat Allah, tetapi ada pula yang dinamakan istidraj. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Allah. Tilka ayatullah, itu semua kata Allah, cerita itu, cerita Nabi Daud, cerita Raja Talut, cerita Nabi Samuel adalah ayatullahi, tanda-tanda kekuasaan Allah yang disampaikan kepadamu, natluhal alaika, yang kami bacakan kepada engkau, ayat diwasitati Jibril, dengan pelantaraan Nabi Allah, dengan pelantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Sebab kalau Nabi Muhammad ini ngomong kudu sekolah dulu, maka dulu Nabi Muhammad kagak sekolah, nggak pernah belajar sejarah, tapi dikasih tahu sama Allah langsung. Ini adalah mukjizat yang memang sesuai dengan fakta kejadiannya. Ini mukjizat buat Nabi kita, Masya Allah. Wa innaka laminal mursalin, engkau Muhammad benar-benar termasuk daripada rasul-rasul yang Allah kirim. Kalau bolong konco mau dapal, lam yatarim kotuto mutlakon abada wa matasa apa aslan fi mata zamani. Ciri kenabian Nabi, perbedaan Nabi dengan manusia yang lainnya, lam yatarim, pertama kagak pernah kotuto mutlakon abada selamanya, wa matasa apa aslan fi mata zamani, kagak pernah angob. Satu dan kedua, ngimpi dan angop. Umatnya mah habis ngangop langsung emang begitu bisa. Bihafika amamir ru'yatun sabatat walayura asul baulim minhu fi alani. Ciri kehebatan Nabi selanjutnya, bihafika amam, melihat ke belakang kayak ke depan, sama baik.
Kelihatan baik sama Nabi mah. Kalau umatnya mau beda, boro-boro ke belakang ke depan dia suka kagak kelihatan. Wala yura asru baulin minhu fi alani, dan jangan pernah kalian berharap bisa menemukan fosil-fosil sisa daripada kotoran yang Nabi Allah keluarkan. Begitu Nabi Allah mau membuang yang besar, bumi kebuka, ditelan sama bumi, rapat lagi, kagak ada. Nabi Allah Muhammad pengen buang air kecil, bumi ngebelah lagi, ditelan sama bumi, rapat, kagak ada. Jadi dipraktekin sama bocah di kebun bau. Dipraktekin. Ngaca diri itu mana Nabi. Nah kita mah. Wa qalbu lam yanam wa ainu qad naisat wa la yuradiluhu fi syamsi fatoni. Wa qalbu lam yanam, hati Nabi maka gak pernah tidur. Wal ainu qad naisat, walaupun matanya lagi merem. Kita mah mata melek, hati tidur bisa baik. Bisa baik. Matanya begini, ada mah wala yuradiluhu fi syamsi fatoni, dia berjalan tidak pernah terlihat layangannya karena memang selalu dinaungi oleh awan. Dihina sama orang geblek mah, dibikinin film kartun yang kalau jalan diaubin awan, bukan Nabi Muhammad tapi songgo kong haram biada. Itu Nabi Allah Muhammad yang begitu. Kifauqat ala kauman idza jalasu indal wiladati sibyada bimutakani. Tuh kehebatan Nabi mah, kalaupun dia duduk, dua pundaknya ini tidak akan ada yang pernah melebihi tingginya daripada tinggi pundak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ketika diri itu orang jantungnya 2 kali lipat Nabi, begitu duduk tetap pundaknya akan berada di bawah pundak Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang di pundak Nabi ada cap kenabian yang Allah anugerahkan kepada beliau. Hebat Nabi. Kita pengen begitu, ya kudu duduk di atas bantal. Resikonya gampang, paling kayak bisulan. Indal wiladati sifiyada bimutatani, begitu Nabi Allah Muhammad dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tidak melewati farji, tidak. Tapi Nabi dilahirkan lewat di atas farji, di bawah pusat, dalam keadaan bersih Nabi mah. Dalam keadaan sudah dihitan, dalam keadaan sudah disunat. Kalau si Sidik lahir belepotan sama tai kuning. Nah, manusia bercampur darah segala macam, tapi Nabi tidak seperti itu. Hadil khasaisu fafajatakun amina min syabinari wa suraki wa mimmi'ani. Ini tararan, bukan sembarang tararan. Kudunya mah dihafalin. Dan alhamdulillah bocah kecil mudah pada hafal, suruh baca di rumah. Hadil khasaisu, ini adalah khususiat yang dimiliki oleh Nabi Allah Muhammad. Fafajha, maka talarlah, apalkanlah. Takun aminah, begitu engkau hafal, begitu engkau baca di dalam rumahmu, takun aminah, maka engkau akan menjadi manusia yang diselamatkan oleh Allah min syarri narin, dari kejahatan api, wasurokin, dari kejahatan mari. Baca. Makanya kalau koncong biar kagak ada kuncinya, itu emas 3 peti. Di mana? Di BI sono. Duit begunung-gunung kagak pernah hilang. Ini barokahnya, bukan main. Ini adalah fadilah daripada kita mengaji. Kita bisa tahu kisah-kisah daripada umat-umat terdahulu. Kita bisa tahu daripada kehebatan-kehebatan nabi-nabi terdahulu. Tapi sehebat-hebat apapun nabi yang terdahulu, tidak akan pernah melampaui kehebatan Nabi Allah Muhammad alaihi salam. Bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Bukan kagak menerusin, tapi memang staminanya yang sudah tidak mendukung. Kalau ada yang kurang jelas, minta diputer ulang tuh sama tukang syuting. Insya Allah mau dibawa ke
saluran 2, 3, 4 ngebus begitu. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Apabila ada kekurangan dari segi pembacaan ataupun penyampaian, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum summa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.